Kesalahan Kompolnas di kasus Pegi, bela penyidik padahal tak ada bukti. Kesalahan Kompolnas dalam kasus Pegi Setiawan diungkap oleh mantan Kabareskrim Komjen, Purn. Susno Duaji. Menurut Susno Duji, Kompolnas dalam kasus Pegi Setiawan ini tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Ia setuju dengan pernyataan publik yang mengatakan kalau Kompolnas terkesan hanya jadi jubir polisi saja. Apalagi kini Kompolnas mengatakan bahwa ada kesalahan dari Polda Jabar saat menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka. Padahal sebelumnya Kompolnas kekeh kalau Polda Jabar telah memiliki bukti yang cukup. Pada sidang putusan pra-peradilan, Hakim PN Bandung Eman Sulaiman mengatakan Pegi Setiawan harus dibebaskan. Hal itu dikarenakan proses penangkapan dan penetapan tersangka Pegi Setiawan tidak kuat secara hukum. Memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan, kata Eman Sulaiman, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Ketua Harian Kompolnas, Irjen, Purn, Benny Mamoto mengatakan, pada putusan sidang pra-peradilan ada beberapa ketentuan dalam manajemen penyidikan yang diatur di Perkap ternyata tidak dilakukan oleh Polda Jabar. Ia mengatakan, hal ini harus jadi bahan evaluasi untuk ke depan, agar dalam melakukan penyidikan harus cermat dan harus taat pada SOP yang sudah dibuat pada ketentuan yang sudah ada. Sehingga tidak nantinya kemudian digugat, ataupun kalau digugat bisa mempertanggungjawabkan, kata Benny Mamoto usai menghadiri sidang pra-peradilan. Kemudian ia juga mengatakan bahwa penyidik Polda Jabar yang dipimpin oleh Dirkrimum Polda Jabar, Kombes Surawan tidak sepenuhnya salah. Karena ini masalahkan kasus ini warisan dari penyidik terdahulu kepada penyidik yang sekarang, jelas dia. Sehingga menurut dia, penting bagi penyidik untuk mencermati kasus ini dari awal. Seperti terungkap di persidangan, ketika diwariskan ada hal-hal yang formil itu belum dilakukan oleh penyidik sebelumnya, tandasnya. Menanggapi hal itu, Susno Duaji ternyata tidak sependapat. Oh ini tidak ada, ini bukan kasus warisan, kata Susno Duaji dikutip dari Kompas TV, Senin. Susno Duaji menjelaskan, kasus penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka berbeda dengan penyidikan yang dulu. Pegi sebagai tersangka ini benar gak? Soal ini kasus 2016 lain lagi, jangan dilimpahkan kesalahan ini kepada penyidik. 2016, tegasnya. Bahkan menurut Susno Duaji, penyidik Polda Jabar saat ini harusnya dalam melakukan penyidikan kembali ke titik nol. Keterangan Rudiana ini udah gak beres. Loh kok dijadikan dasar untuk menentukan Pegi sebagai tersangka, kata Susno. Selain itu, lanjut Susno, seharusnya Kompolnas bisa lebih berperan aktif, bukan hanya sekedar jadi jubir polisi. Menurut publik hampir 90% mengatakan Kompolnas jangan jadi jubirnya polisi, mudah-mudahan Kompolnas sadar itu ya, jelas dia. Ia juga menyinggung pernyataan Benny Mamoto beberapa waktu lalu. Katanya tidak ada kesalahan dari Rudiana, bahwa penyidikan sudah sesuai prosedur, kata Kompolnas slow, dan katanya Kadif Humas Polri, tandas Susno. Senada, pakar hukum pidana Universitas Pelita Harapan Jamin Ginting juga berpendapat demikian. Ia bahkan mengatakan bahwa Kompolnas dalam kasus ini harusnya bisa independen. Harusnya yang duduk di Kompolnas itu orang-orang yang benar-benar ingin memperbaiki kepolisian, memberikan masukan, jangan orang dalam ada di dalam diawasi, jadi jeruk makan jeruk, kata dia. Jamin Ginting bahkan setuju dengan pernyataan Susno Duaji, bahwa Kompolnas saat ini sudah seperti jubir polisi. Padahal menurut dia, jika sejak awal Kompolnas berperan aktif, kasus Pegi Setiawan tidak akan seperti ini. Kalau dari awal Kompolnas menyatakan kamu salah ini, gelar perkara, kamu gak boleh tetapkan tersangka, atau kamu gak usah naikin, ini gak akan terjadi kasus seperti ini, kata dia. Bahkan menurut dia, publik seharusnya tidak menyaksikan ketidakprofesionalan polisi di kasus ini. Kita gak akan lihat pra-peradilan yang seakan-akan tidak profesional yang dalam putusan ini seolah-olah salah semua. Tandasnya. Tersangka kasus Vina Cirebon bebas, Purn Jenderal minta periksa 2 orang ini. Pegi Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang saat ini ditahan, resmi dinyatakan bebas usai gugatan pra-peradilannya diterima hakim. Adapun sidang putusan pra-peradilan Pegi Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Dalam putusannya, Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan pra-peradilan Pegi Setiawan. Diketahui, Pegi Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam.
Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Hakim Eman Sulaiman juga meminta Polda Jabar untuk segera membebaskan Peggy Setiawan dari tahanan. Ada beberapa hal yang jadi pertimbangan Hakim Eman Sulaiman untuk mengabulkan permohonan Peggy. Hakim Eman menemukan bukti bahwa tidak ada surat yang dilayangkan oleh Polda Jabar kepada Peggy Setiawan. Termohon hanya datang ke rumah orang tua pemohon tanpa membawa surat panggilan untuk disampaikan, kata dia. Eman Sulaiman pun mengaku tidak sependapat dengan ahli yang dihadirkan Polda Jabar. Tidak sependapat dengan dalil-dalil termohon bahwa tidak perlu ada pemanggilan. Tidak sependapat dengan dalil dari termohon dan ahli dari termohon, soal tidak perlu ada pemeriksaan, bebernya. Sehingga Hakim Eman Sulaiman menilai bahwa penetapan Peggy Setiawan sebagai tersangka dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan secara hukum. Meminta termohon melepaskan pemohon dari tahanan, tegasnya. Di akhir putusannya, Eman Sulaiman menegaskan mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan. Permohonan dari pemohon dikabulkan, tandasnya. Siap jalankan putusan sementara itu, Kadif Hukum Kombes Nur Hadi Handayani mengatakan akan mengeluarkan Peggy Setiawan dari tahanan. Penyidik akan langsung menindaklanjuti apa yang dibacakan oleh Pak Hakim, kita tetap patuh pada hukum, kata dia. Ia pun mengaku akan segera membebaskan Peggy Setiawan. Ia dibebaskan, insya Allah, tegasnya. Sementara untuk pencarian Peggy Perong yang asli, dirinya akan berkoordinasi dengan penyidik Polda Jabar. Nanti kita akan koordinasi dengan penyidik, ungkap Nur Hadi. Kecurigaan ex-Kabareskrim soal pembunuh Vina Cirebon, kok bisa tahu persis? Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol, Purn. Susno Duaji menaruh kecurigaan terhadap satu di antara saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang terjadi 8 tahun silam. Menurut Purnawirawan Jenderal Bintang 3 tersebut, sosok yang dimaksudnya menjadi perlu untuk diperdalam lantaran dia seolah mengetahui detail insiden pembunuhan terhadap Vina Cirebon. Diketahui, Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki yang terjadi pada 8 tahun silam. Disebut sebagai buronan selama 8 tahun, akhirnya Peggy ditangkap jajaran kepolisian pada Selasa, tanggal 21 Mei tahun 2024, pukul 18.28 waktu Indonesia Barat. Jajaran Polda Jabar menangkap Peggy di Bandung tanpa perlawanan. Saat ini, Peggy Setiawan sedang menjalani sidang pra-peradilan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya, Eki, pada 2016 silam. Putusannya akan digelar pada Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024. Namun demikian muncul banyak kecurigaan Peggy Setiawan bukanlah pembunuh sebenarnya Vina dan kekasihnya. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, bersikukuh menyebut kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan buronan kasus Vina Cirebon. Bantahan itu disampaikan dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung, Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024, lalu. Kubu Peggy tetap berpegang pada keyakinan bahwa Polda Jabar terlalu terburu-buru dalam menetapkan status tersangka kliennya. Curiga sosok ini pembunuh Vina mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol, Purn. Susno Duaji justru menaruh curiga terhadap AF, saksi kasus Vina Cirebon. Susno curiga AF adalah pelaku sebenarnya pembunuh Vina Cirebon. Bukan menuduh tapi Susno mengaku memiliki alasan kuat atas argumennya itu. Kalau saya jadi penyidik, saya perdalam AF. Kenapa adanya 11 nama berasal dari BAP Rudiana, ayah Eki. Rudiana tidak ada di TKP, kata Susno dikutip dari tayangan akun YouTube Official iNews, Jumat, tanggal 5 Juli tahun 2024. Susno meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AF. Apalagi AF pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Tak hanya AF, Susno turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Ini yang harus diperiksa, imbuhnya. Sebagai informasi, Saka Tatal, eks-terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon juga pernah melaporkan Dede dan berencana melaporkan Melmel ke Polres Cirebon Kota. Saka Tatal merasa keberatan karena keterangan Dede membuat dirinya mendapatkan vonis 8 tahun penjara. Karena ada di BAP Rudiana, AF tahu dari mana tahu 11 ini, ngasih tahu Rudiana. Saya tidak menuduh ya, kata Susno Duaji.
Jangan-jangan ini pelakunya. Jangan-jangan si Aep pelakunya, kok dia bisa tahu persis. Saya curiga besar, mudah-mudahan gak lari. Bisa jadi Aep pelakunya, sambung Susno. Keberadaan satu saksi kasus Vina Cirebon terlacak, Aep dan Peggy Cianjur berkaitan. Satu saksi dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, yang sempat muncul beberapa waktu lalu, kini seolah menghilang tak menampakkan diri. Sosok saksi tersebut yakni Aep. Ia sempat muncul ke publik dan mengungkap kesaksiannya saat insiden pembunuhan Vina Cirebon, 8 tahun silam. Diketahui, Vina adalah gadis 16 tahun asal Kampung Samadikun, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, Jawa Barat, yang tewas bersama kekasihnya, Eki, di Jalan Raya Talu, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Keduanya disebut menjadi korban penganiayaan geng motor. Aep, saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon, menghilang tanpa jejak. Usai memberi keterangan terkait peristiwa tewasnya Vina dan Eki, kini keberadaan Aep tidak diketahui. Namun belakangan lokasi keberadaan Aep bocor dan dapat terlacak. Ya, lokasi tempat Aep terlacak seorang wanita bernama Widya yang aktif memperhatikan kasus Vina Cirebon. Melalui media sosial, Widya terang-terangan menyebut lokasi keberadaan Aep. Widya pun berasumsi jika Aep dan Peggy Setiawan Cianjur masih saling terhubung. Aep Rudiansyah, Aep kemana kamu sekarang, kok tidak berani nongol lagi? Ucap Widya dilihat tribunnews.bogor.com dari YouTube Indonesia 100. Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024. Ini ada kombinasi antara Aep dengan Peggy Setiawan gak? Tanyanya. Kalau Peggy Setiawan itu kelahirannya Cibungur. Sekolahnya juga tamatan di wilayah sana. Masih pada mau ngelak, sambungnya. Kendati demikian, pernyataan Widya belum dipastikan kebenarannya. Sementara itu, berbelitnya kasus Vina Cirebon disorot langsung mantan penyidik LPSK Edwin Partogi. Menurut Edwin Partogi, salah satu penyebab kasus Vina menjadi rumit adalah karena adanya kekeliruan dalam proses penanganan awal. Dalam sebuah siniar, Edwin Partogi menilai kekeliruan penanganan kasus kematian Vina bermula saat Ibtu Rudiana yang merupakan ayah Eki membuat tim kecil. Sebagaimana diketahui banyak pihak, dugaan awal penyebab kematian pasangan Vina dan Eki akibat kecelakaan tunggal. Berbekal kecurigaan, Ibtu Rudiana bersama dua anggota polisi lainnya memutuskan untuk membuat tim kecil guna melakukan penyelidikan. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Aep serta Dede, Ibtu Rudiana kemudian berhasil mengamankan sejumlah tersangka. Usai dilakukan interogasi di ruang satuan narkoba, para tersangka yang diamankan oleh Rudiana akhirnya mengakui perbuatannya. Berbekal pengakuan yang diperoleh dari para tersangka, Ibtu Rudiana meneruskannya dengan membuat laporan. Setelah mengaku, Pak Rudiana baru ke Reskrim untuk membuat laporan polisi. Menurut saya ini tidak lazim, ungkap Edwin Partogi dikutip dari kanal YouTube Uya Kuya TV. Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Peggy Cianjur ternyata lahir di Komplek Istana, ibunya dibantu dukun beranak. Peggy Setiawan Cianjur ternyata lahir di Komplek Istana. Peggy Setiawan Cianjur bahkan lahir dibantu dukun beranak. Nama Peggy Setiawan Cianjur hingga kini masih menjadi sorotan dalam kasus Vina Cirebon. Praktisi hukum Herwanto bahkan mendesak Polda Jabar turut memeriksa Peggy Setiawan Cianjur. Tes DNA, kata Herwanto. Herwanto merujuk pada tudingan bahwa Peggy Setiawan Cianjur adalah anak mantan Bupati Cirebon yang dititipkan pada sopirnya, Cecep Dahlan Setiawan. Buktikan dong, kata Herwanto. Meski belum melakukan tes DNA, namun kini hadir ibu kandung Peggy Setiawan Cianjur. Ibu kandung Peggy Setiawan Cianjur ternyata bukan Wahyu Ciptaningsih seperti yang dituduhkan. Ibu Peggy Cianjur bernama Elisna, wanita kelahiran tahun 1980. Elisna mengaku menikah dengan Cecep Dahlan Setiawan tahun 1995 saat usianya masih 15 tahun. Dulu mau disuratin, tapi gak ketebus karena sudah ninggal yang nikahinnya, kata Elisna ke Dedi Mulyadi. Cecep dan Elisna menikah dengan Amil, bukan penghulu. Katanya mereka diberi tanda bukti pernikahan berupa secari kertas. 2 tahun menikah, Elisna hamil Peggy Setiawan Cianjur. 2 tahun kosong, 1997 punya anak, jelasnya. Dia bercerita melakukan persalinan di Komplek Istana Cipanas dengan dibantu dukun beranak. Lahir di dukun beranak, Paraji.
Mak Upit tapi sudah meninggal, di Komplek Istana. Komplek maksudnya, Sindang Sari dekat Istana Cipanas, jelas Elisna. Setelah melahirkan, Cecep Dahlan Setiawan memberi nama pada anaknya. Cecep pun mengurai arti nama Pegi Setiawan Cianjur. Ada ilhamnya, Setiawannya dari saya, katanya. Hasil pernikahan Elisna dan Cecep memiliki 2 orang anak. Saat bercerai, Pegi Setiawan Cianjur berusia sekitar 6 tahun dan adiknya 3 tahun. Mungkin jodohnya sampai situ, kata Elisna. Sebelumnya Cecep Dahlan Setiawan juga mengaku siap melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa Pegi Setiawan Cianjur adalah anak kandungnya. Iya siap, kata Cecep Dahlan Setiawan. Sementara Kabid Hukum Polda Jabar Kombes Nur Hadi Handayani menerangkan Pegi Setiawan yang menjadi pelaku kasus Vina adalah yang kini menjadi tersangka, bukan Pegi Setiawan Cianjur. Mohon maaf ya, itu kemarin ada Pegi di mana tuh, Cianjur, takutnya nanti ada Pegi mana lagi tuh. Kasihan kan mereka meraka orang-orang yang ada namanya Pegi, kata Kombes Nur Hadi Handayani.